Shalom, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Tema kebenaran firman Tuhan hari ini, jatuh di atas gunung. Saudaraku, ada banyak kejatuhan orang percaya bukan ketika dia berada di dalam lembah-lembah kekelaman. Amin. Bukan jatuh ketika dia ada di dalam kegelapan lembah-lembah itu. Tetapi banyak kali orang percaya jatuh ketika dia ada di puncak kejayaan. Jatuh ketika dia ada di puncak gunung. Saudaraku, mari kita di hari-hari ini kita belajar dari pengalaman tokoh-tokoh Alkitab. Jangan sampai kita seperti mereka yang jatuh ketika sudah ada di atas. Sudah sukses, sudah berhasil, akhirnya mereka jatuh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menginginkan kita segala yang baik dalam firman Tuhan itu yang kita ambil. Amin. Segala hal-hal yang tidak baik, contoh-contoh yang tidak baik, kalau boleh kita tidak sama seperti itu. Ada satu peristiwa saudaraku dalam Alkitab yang mencatat bagaimana kejatuhan seorang pemimpin yang sudah berhasil, tetapi pada akhirnya saudaraku dia ditolak oleh Tuhan. Akhirnya saudaraku segala hal yang dia sudah capai menjadi tidak berarti di hadapan Tuhan. Oleh karena dia melakukan kejahatan setelah hidupnya sudah dipakai Tuhan. Kita akan melihat dalam kitab 2 Tawarik 26. 2 Tawarik 26 ayat 26 ayat yang ke-16. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Raja Uzia, ayat yang ke-16. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal-hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran. Saudaraku, Raja Uzia ini dulunya dia adalah raja yang dengar-dengaran, saudaraku. Raja yang takut akan Tuhan, raja yang setia kepada Tuhan. Tetapi firman bilang ketika dia sudah kuat, dia merasa, "Oh, saya sudah kuat ini. Saya sudah hebat." Tuhan bilang, firman berkata, dia berubah setia. Banyak kali bapak-bapak yang sudah sukses, ketika dia sudah berhasil dalam karirnya, amin, bapak-bapak yang sudah berhasil dalam bisnisnya, justru di saat itu dia berubah setia kepada istrinya. Saudaraku, memang saudaraku, kejatuhan orang percaya bukan ketika dia ada di lembah, tetapi ketika dia ada di atas gunung. Ketika hidupnya sudah maju, ini kejadian yang nyata, saudaraku. Banyak ibu-ibu bilang, "Aduh, lebih baik saya jadi susah lagi. Lebih baik hidup saya seperti dulu saja, Ibu Pendeta, Bapak Pendeta." Kenapa? Dulu waktu kami masih miskin, dulu waktu kami masih hidup susah, suami saya setia. Tidak ada simpanan 01, 02, 03. Rumah tangga saya aman. Tetapi ketika bisnisnya sudah sukses, ketika sudah jadi pejabat, amin saudaraku, amin bapak-bapak, ketika sudah jadi kepala, sudah mulai berubah setia. Sebagai istri-istri, mari kita mendoakan suami-suami kita. Sebagai istri-istri harus kuat di dalam doa, karena tantangan yang terbesar bukan ketika engkau masih susah, amin. Bukan ketika engkau masih miskin. Banyak ibu-ibu berdoa, "Tuhan, tolonglah saya supaya saya berhasil, supaya saya menjadi kaya." Tetapi saudaraku, kadangkala yang kita minta itu, saudaraku, mendatangkan kecelakaan. Kadangkala keluarga yang sudah maju lewat ekonomi,
lewat kekayaan sudah naik, justru itu membawa bencana dalam hidupnya. Banyak rumah tangga yang bercerai, bukan karena waktu mereka miskin tidak ada makanan, tetapi waktu mereka kaya, waktu mereka sudah makmur, waktu jabatan naik, waktu usaha berhasil, justru di saat itu perceraian terjadi. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita banyak berdoa kepada Tuhan. Istri-istri, suami-suami harus benar-benar hidup takut akan Tuhan. Kita belajar dari pengalaman Raja Salomo. Ketika dia sudah berhasil, saudaraku, bangsa yang dia pimpin aman dan tentram, tidak ada peperangan yang terjadi. Di mana dia mengalami berkat yang besar, dari bangsa-bangsa membawa berkat, membawa harta benda emas, perak. Di bangsa Israel, dia menjadi raja yang paling kaya, tidak terhitung kekayaannya. Justru di saat itu, saudaraku, dia jatuh. Tapi muncul ya saudaraku, bersyukur karena Tuhan memperhitungkan Raja Daud, sehingga pada akhirnya Raja Salomo kembali dari kejatuhannya. Dia bertobat dari kejatuhan itu. Apa yang membuat dia jatuh? Dia jatuh kepada perempuan-perempuan yang membuat hatinya, yang dulunya hatinya kepada Tuhan Allah, akhirnya karena ada begitu banyak istri-istri, gundik-gundik dari Raja Salomo, dia berpaut kepada berhala, kepada ilah-ilah lain. Tetapi saya katakan syukur saudaraku, dia masih diberikan kesempatan oleh Tuhan berubah, hidupnya dipulihkan, sehingga dia berkata segalanya, semuanya adalah kesia-siaan belaka. Itu kata Salomo, karena dia sudah tahu, oh ternyata kekayaan itu adalah sia-sia, saudaraku. Jabatan itu sia-sia. Kalau jabatan itu membuat engkau jatuh, berarti sia-sia. Kalau kekayaan membuat engkau berubah setia, dulunya rajin datang ibadah kepada Tuhan, waktu hidup masih miskin rajin ibadah, waktu belum ada apa-apa semuanya selalu konseling dengan hamba Tuhan. Tetapi ketika diberkati membuat engkau, harta yang kamu miliki, jabatan yang dimiliki itu membuat mulai jauh dari Tuhan, mulai tidak setia, berarti saudaraku bukan mendatangkan yang baik, tetapi mendatangkan kecelakaan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Raja Uzia, kalau kita lihat di ayat yang kelima, 2 Tawarik 26 ayat 25, ia berkata begini saudaraku, ayat 5. Ia mencari Allah selama hidup Sakaria, yang mengajarkannya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Allah, Allah membuat segala usahanya berhasil. Sebenarnya awal dari perjalanan hidup Uzia, Tuhan menyertai dia saudaraku. Amin. Tuhan menyertai dia, dia berhasil oleh karena dia mencari Tuhan, oleh karena dia setia kepada Tuhan. Tetapi ketika dia berbalik, dia berubah karena dia sudah jadi kuat, amin, sudah jadi hebat saudaraku, dia sudah mulai sombong, dia sudah mulai tidak bisa diatur oleh Tuhan. Dia menjadi tinggi hati, dia berubah setia. Saudaraku, kejatuhan orang percaya banyak kali terjadi ketika dia sudah sukses, ketika dia sudah maju, ketika keuangannya lancar, aman, zona nyaman saudaraku. Zona nyaman ini justru membuat banyak kali kejatuhan terjadi. Banyak orang-orang, suami-suami meninggalkan istrinya, pergi dengan perempuan yang lain karena hidupnya sudah maju. Dia sudah lupa siapa yang mendampingi dia ketika dia masih susah. Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan, kamu jangan sampai lupa, sebelum engkau sukses, sebelum engkau jaya, ada istri yang menemanimu, yang memberikan kamu support, yang menguatkan kamu, yang mendoakan kamu sehingga kamu berhasil. Dan ketika kamu berhasil, kamu pergi dengan orang lain, cari orang lain yang tidak ada peran apa-apa.
Ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan harus kuat di dalam doa. Harus selalu bawa suamimu untuk dekat dengan Tuhan. Ke gereja, sama-sama ke gereja. Ibadah, sama-sama ibadah. Jangan biarkan engkau berjalan sendiri. Suamimu sibuk dengan kerja, ya biar saja. Suami kan lagi cari uang. Jangan. Usahakan kalau hari Minggu, hari ibadah, kamu ibu-ibu harus dengan suamimu berjalan bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Jangan sampai kita menyesal. Oh, suami saya sudah berhasil, rumah tangga saya sudah maju, tetapi pada akhirnya apa? Suami kita pergi dengan orang lain. Tetapi saya percaya orang yang tidak setia dalam rumah tangganya, Tuhan akan tarik kembali berkat yang Tuhan berikan. Jadi kalau bapak-bapak yang tidak setia dengan keluarganya, tidak setia dengan istrinya, hati-hati. Apa yang engkau terima hari ini, kekayaan, jabatan, keberhasilan, Tuhan akan ambil kembali. Bahkan nafasmu sekalipun Tuhan bisa ambil kalau engkau tidak bertobat, kalau engkau tidak berubah. Mari saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, di hari-hari ini hari-hari yang semakin jahat. Para pelakor-pelakor yang bekerja luar biasa, bukan lagi mencari pemuda-pemuda yang pengangguran, saudaraku. Bukan lagi mencari pemuda-pemuda yang ganteng, tetapi pelakor-pelakor yang handal, sementara menjaring target, yaitu bapak-bapak yang mapan. Bapak-bapak Kristen yang sudah mapan, hati-hati. Jangan kamu pergi keluar kota dan meninggalkan istrimu. Bawa istrimu. Jangan sampai iblis sementara menunggu celah, kamu berjalan sendiri, kamu bertemu dengan orang-orang yang mau menjatuhkanmu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mengasihi rumah-rumah tangga kita. Tuhan mengasihi rumah-rumah tangga Kristen di akhir zaman ini. Tuhan mau orang Kristen diberkati dengan berkat jasmani yang luar biasa dan diberkati dengan berkat rohani yang luar biasa. Bukan hanya berkat jasmani yang naik-naik, tetapi berkat rohani, kesetiaanmu bertambah. Ketika engkau berhasil, ketika engkau makmur, engkau bukan berubah setia, tetapi tambah setia. Amin. Ketika engkau semakin naik hidupmu, bukan engkau semakin mundur dari Tuhan, tetapi engkau semakin maju melayani Tuhan. Ketika engkau semakin jaya hidupmu, bukan engkau semakin pelit dengan Tuhan, tetapi semakin ringan tangan untuk melihat pekerjaan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Raja Uzia apa yang terjadi dalam hidupnya? Ketika dia tidak bertobat, dia tidak menyadari pelanggarannya, saudaraku. Sampai hari matinya, dia tidak mengalami pemberesan dengan Tuhan. Saudaraku, hati-hati. Hidup kita ini hidup di dalam tangan Tuhan. Kita tidak tahu besok kita akan masih hidup atau sudah mati. Masih diberikan nafas oleh Tuhan atau tidak. Jadi jangan salah pergunakan kepercayaan Tuhan. Berkat itu adalah kepercayaan Tuhan. Jabatanmu adalah kepercayaan Tuhan. Karirmu adalah titipan Tuhan. Hartamu adalah kepercayaan dari Tuhan. Jangan engkau berubah setia, berubah segala-galanya. Tidak setia dengan Tuhan, tidak setia dengan keluarga, tidak setia dengan istri, tidak setia dengan suami. Jangan, saudaraku. Karena itu akan mendatangkan kecelakaan yang besar atas hidupmu. Yaitu apa? Neraka yang kekal selama-lamanya. Kalau engkau tidak bertobat, kalau engkau tidak berubah. Saudara belajar dari pengalaman. Di saat maju, di saat itu iblis sementara mengincar orang-orang percaya. Di saat kita sudah mulai naik, hati-hati. Teguhkan imanmu. Tambah kesetiaanmu kepada Tuhan di saat engkau sementara naik dalam usahamu. Tambah doa-doamu kepada Tuhan. Tambah dekat dengan Tuhan. Supaya iblis tidak mampu menjatuhkanmu dengan begitu banyak cara. Sehingga engkau tetap berdiri menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan firman Tuhan. Amin, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.